Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu kedua peringatan Pentakosta yang kita laksanakan hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian dikatakan, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudaraku, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Pentakosta yang kedua untuk kita semua, dan Shalom. Kiranya hari ini dalam melakukan ibadah yang kedua, memperingati turunnya Roh Kudus, semua jemaat dan orang percaya yang dikasihi Yesus Kristus yang mengikuti acara ibadah merayakan Pentakosta yang kedua di rumah masing-masing, semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Dalam perjalanan kehidupan kita manusia di tengah-tengah dunia ini, sesuatu hal yang lumrah jika kita manusia selalu berusaha untuk mencari yang terbaik, berlomba-lomba mencari bagaimana untuk mencapai apa yang diharapkan dan diinginkan. Yang tentu hal itu dilakukan dengan berbagai cara dan dilakukan dengan berbagai pekerjaan dengan penuh perjuangan dan pengharapan. Sebagaimana dalam sebuah peribahasa yang mengatakan, merakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu berarti kita manusia berprinsip melalui usaha dan pekerjaan tentu supaya kehidupannya baik di masa-masa yang akan datang, dengan memiliki berbagai hal yang tidak dibatasi sampai kapan berakhir manusia berhenti untuk mencari dan mencari. Begitulah yang terjadi ketika Rasul Paulus berada di Korintus, melihat keadaan manusia yang semuanya berjuang dan bekerja untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kebetulan kota Korintus adalah kota pelabuhan yang cukup terkenal, yang membuat banyak orang datang dari segala penjuru ke kota Korintus untuk mencari pekerjaan, agar dapat memiliki apa yang mereka harapkan dan berusaha mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan banyak pendatang dari
penjuru. Korintus juga pada saat itu ada orang-orang pintar untuk mencari hikmah, yaitu pikiran-pikiran tentang kebaikan-kebaikan yang bersumber dari akal manusia. Dengan akal manusia, mereka berusaha mencari yang terbaik, berusaha mencari hikmat duniawi, dengan tujuan siapa yang berhikmat dianggap berada level yang paling tertinggi, kaum terpelajar dan golongan bangsawan. Sehingga pada saat itu orang-orang berlomba mengajarkan pikiran-pikirannya, sehingga banyak orang yang tertarik dan jadi pengikutnya. Saat Paulus datang memberitakan Injil di kota Korintus, orang beranggapan bahwa kalau Paulus mau sukses, dia harus berhikmat seperti orang-orang yang ada di Korintus, supaya banyak orang menerima dan percaya pada pemberitaannya. Namun Paulus tidak berpikiran seperti itu. Oleh karena itulah dalam ayat 1 Paulus menekankan bahwa ketika dia datang dan tinggal bersama-sama dengan jemaat yang ada di Korintus, dia tidak memberitakan Injil dengan kalimat-kalimat yang indah atau kata-kata yang muluk-muluk yang mungkin merasa orang bisa senang mendengar atau tertawa mendengar, lalu itulah dianggap yang benar. Sama seperti ketika ada orang mendengar khotbah dan membuatnya tertawa, lalu dia mengatakan itulah yang benar. Lalu khotbah yang tidak membuat dia tertawa dianggap tidak benar. Sementara pada saat khotbah disampaikan, dia sedang tidur nyenyak, dan sesudah bangun dia mengatakan bahwa khotbah itu tidak enak. Lebih enak tidur ketika khotbah disampaikan. Tetapi Paulus dalam hal ini hanya menunjukkan cara dengan kata-kata yang sederhana, disertai dengan kuasa dari Roh Kudus. Dia mengakui bahwa dalam menjalankan tugasnya memberitakan Injil, dia tidak mengandalkan apa yang dia miliki, seperti pengetahuan, kemampuan, kekuatan, atau sesuatu yang dia miliki, tetapi hanya dengan mengandalkan Roh Kudus yang dia terima dari Allah. Hal itu Paulus tekankan kembali pada ayat 4, bahwa ucapan-ucapannya dalam pemberitaan Injil bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Kata hikmat yang meyakinkan, kalau dalam bahasa Yunani dikatakan kata peitos, yang artinya bujukan. Jadi dalam pemberitaan Injil, Paulus tidak pernah membujuk orang untuk mempercayai Injil yang dia beritakan, seperti bujukan yang dilakukan kepada seseorang supaya mau mengikuti apa yang disampaikan kepadanya. Misalnya anak-anak kecil, supaya dia mau makan, tentu harus dibujuk dulu. Supaya mau tidur harus dibujuk. Supaya mau ikut harus dibujuk. Pemberitaan Injil bukanlah suatu bujukan, tetapi suatu deklarasi pemberitaan.
Jadi kita tidak perlu membujuk orang supaya mempercayai Injil. Kita tidak perlu membujuk orang supaya menjadi orang Kristen. Yang perlu kita lakukan adalah mendeklarasikan Injil itu sendiri dengan keyakinan bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam diri setiap orang supaya mereka percaya kepada Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan. Pemberitaan Injil bukan bersandar pada hikmat manusia. Pemberitaan Injil juga bukan dengan kalimat yang indah atau wujukan-wujukan. Tapi pemberitaan Injil itu harus bersandar pada kekuatan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bekerja dalam diri setiap orang yang mendengar Injil itu sendiri. Jika pemberitaan Injil itu sendiri yang kita lakukan bersandar pada kekuatan Roh Kudus, maka Allah akan mendemonstrasikan Injil itu, bagaimana kuasanya yang kita lakukan. Jika hal ini kita lakukan, maka setiap orang yang menerima Injil Kristus akan bersandar dan bergantung pada kekuatan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sendiri mengatakan di dalam ayat 3 bahwa ketika dia berada di tengah-tengah orang Korintus, dia berada dalam kelemahan, dalam perasaan takut dan gentar. Mungkin ada banyak hal yang membuat Paulus merasa lemah, takut, dan gentar. Karena dia bukanlah orang yang pasif berbicara. Paulus merasa takut karena orang Korintus bisa saja menolak dia dan bahkan mengancam jiwanya. Namun dia tetap bertekad untuk memberitakan Injil. Karena dia tahu dengan kuasa apa dia memberitakan Injil itu. Dia memberitakan Injil dengan bersandar hanya pada kekuatan Roh Kudus. Apakah kita pernah merasa tidak berdaya dalam memberitakan Injil atau memberitakan kehendak Allah bagi orang lain? Apakah kita pernah merasa takut untuk memberitakan Injil atau melakukan perbuatan baik yang dikehendaki Allah? Paulus pun sebenarnya pernah mengalami perasaan yang sama. Dan jika kita memiliki perasaan yang sama, tentu kita harus yakin bahwa Roh Kudus akan menolong dan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Bukan sebaliknya, seperti yang terjadi pada masa sekarang ini. Banyak orang melakukan yang tidak baik atau melakukan kejahatan tetapi tidak merasa takut dan tidak gentar kepada Allah, atau bahkan tidak peduli terhadap Allah, sementara Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mari kita kembali memperhatikan ayat 2 yang berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Satu-satunya keinginan Paulus adalah bahwa Yesus Kristus
nyata di tengah-tengah umat yang ada di Korintus. Paulus tidak memiliki keinginan yang lain. Dan itulah sebabnya dia berkata, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Paulus tidak memiliki keinginan yang lain selain melihat bahwa Yesus Kristus dikenal dan dipercaya oleh penduduk kota Korintus. Itulah kerinduan dan keinginannya dalam melakukan tugas pelayanannya. Tidak ada seorang pun yang telah diselamatkan yang tidak menyampaikan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Dengan kata lain, setiap orang percaya, setiap orang Kristen pasti melakukan pemberitaan Injil. Dalam arti di dalam kehidupannya ia ada melakukan hal-hal yang baik dengan berbagai cara yang dilakukan terhadap orang lain tanpa pandang bulu. Sebagaimana pesan Yesus yang dia sampaikan kepada murid-muridnya ketika dia mau naik ke surga. Yesus mengatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Paulus dalam memberitakan Injil sangat mengakui bahwa yang paling berharga baginya adalah Yesus yang disalibkan demi penebusan dosa. Ia berkata bukan dengan hikmat, bukan dengan kecakapan, atau bukan dengan kemampuan manusia. Bahkan ia mau memberitakan Injil dengan ketakutan. Namun karena pertolongan Tuhan dan kekuatan Roh, maka pemberitaan firman dapat diterima oleh orang Korintus, dapat dipercayai oleh orang-orang Korintus, sehingga iman mereka tidak tergantung lagi kepada hikmat manusia, tetapi hanya pada hikmat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga harus mengakui bahwa yang memimpin hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita yang sebenarnya bukanlah karena hikmat yang kita miliki, melainkan hanya karena pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus yang telah dicurahkannya kepada kita manusia. Inilah pengakuan Paulus, sebagaimana dia katakan, Roh Allah yang diam di dalam diriku, itulah yang memimpin aku. Itulah pengakuan Paulus. Dan hasilnya Roh Allah menuntunnya menuai banyak jiwa yang membuat banyak orang menjadi percaya dan mengikuti Kristus. Mungkin jika saat ini kita mengandalkan hikmat, mengandalkan kekayaan dan jabatan, itu semua tidaklah salah, karena semuanya itu juga anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Namun jangan hal itu menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi hanya dengan kekuatan Roh Allah itulah yang kita gunakan. Kekayaan dan jabatan untuk melayani dan menyatakan kasih Allah kepada dunia ini yang sebenarnya bukan menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Dalam minggu yang kedua, perayaan turunnya Roh Kudus yang kita lakukan pada saat ini, kita diingatkan dengan topik minggu kita yang mengatakan hidup oleh kuasa Roh. Kita sebagai orang percaya yang telah mengakui atau percaya kepada Allah dan yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua manusia, itu berarti
kita tetap bersama-sama dengan Yesus Kristus, kalaupun dia sudah berada dalam kerajaan surga. Untuk selalu menyertai kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita harus tetap mengakui bahwa kehidupan kita dalam melakukan segala sesuatu tetap berada di bawah kuasa Roh Kudus. Inilah yang sebenarnya kita andalkan dalam kehidupan kita, agar kita mampu bisa melakukan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kalau hidup kita berada di bawah kuasa Roh Kudus, itu berarti kita tetap berada di bawah pantauan atau pengawasan Allah. Yang tentunya kita harus sadari dan mendorong kita untuk tidak keluar dari perlakuan-perlakuan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita sudah melakukan di luar kehendak Allah, itu berarti kuasa Roh Kudus sudah meninggalkan kehidupan kita. Karena yang muncul dalam diri kita bukan lagi kehendak Allah, tetapi sudah kehendak diri sendiri. Sama seperti apa yang terjadi di tengah-tengah orang Korintus, yang pada awalnya mereka selalu mengandalkan hikmah, mengandalkan pengetahuan, kebenaran, pikiran, sehingga mereka hidup di luar kehendak Allah. Tapi Paulus telah mengingatkan mereka melalui sikap dan perilaku yang dia tunjukkan bahwa hidupnya berada di bawah kuasa Yesus Kristus dan mampu melakukannya melalui kekuatan Roh Kudus yang telah dia terima. Kiranya inilah yang menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan kita, sehingga kita mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tetap percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan selalu bekerja menyertai dan melindungi kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami hadir di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini, di mana kami dapat kembali beribadah untuk memperingati perayaan turunnya Roh Kudus yang kedua. Pada saat ini kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Melalui ibadah pada saat ini telah bersekutu dengan Engkau, melalui pujian dan juga melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi, yang tetap mengingatkan kami bahwa hanya karena kuat kuasa-Mu lah ya Tuhan, melalui Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kami dapat mampu melakukan semua pekerjaan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus mula yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Kalaupun kami berada dalam suasana yang tidak baik dalam hidup kami oleh karena wabah virus COVID-19 ini. Hingga pada saat ini ya Tuhan, Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami, yang tetap melindungi kami, yang tetap menyertai kami, kalaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Dan juga ya Tuhan, kami tetap yakin dalam melakukan semua apa pekerjaan kami, Tuhanlah yang tetap memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan,
melalui acara ibadah perayaan Pentakosta yang kedua yang kami lakukan pada saat ini. Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami semua anggota jemaat-Mu yang melakukan acara ibadah ini maupun yang tidak melakukannya, supaya semuanya Tuhan lindungi dan berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka semuanya. Dan juga kami yakin dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk melakukan semua pekerjaan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh orang-orang percaya, anggota jemaat-Mu yang merayakan turunnya Roh Kudus pada hari ini. Tuhan berkati semuanya. Berkati juga pemerintah kami yang tetap melakukan yang terbaik untuk mengarahkan kami agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak baik pada saat sekarang ini, sehingga kami semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.